Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utsman Azamil Musa dengan PM 21031010-202, grup H dan sesi D2. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fermentasi asam cuka. Mungkin pertama-tama penjelasan tentang apa sih itu fermentasi asam cuka. Nah, fermentasi asam cuka sendiri itu proses oksidasi lanjutan dari alkohol oleh bakteri tertentu yang menghasilkan asam cuka. Nah, proses ini merupakan salah satu dari fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Adanya proses menggunakan oksigen. Bakteri yang berperan pada fermentasi ini adalah Acetobacter aceti dengan substrat alkohol. Fermentasi asam cuka sendiri menggunakan oksigen di dalam prosesnya. Nah, untuk reaksi asam cuka sendiri dibuat dari etanol. Mungkin kita dimulai dari reaksi pembuatan alkohol, di mana glukosa sendiri akan dibantu oleh khamir Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Nah, perubahan alkohol menjadi cuka itu memerlukan bantuan bakteri Acetobacter aceti dan juga oksigen, di mana reaksinya yaitu C2H2OH alkohol ditambah dengan oksigen dengan bantuan Acetobacter aceti difermentasi akan menghasilkan CH3COOH asam asetat dan H2O yaitu air. Nah, prinsip dari fermentasi asam cuka sendiri yaitu asam asetat dihasilkan dari berbagai bahan yang memiliki glukosa dan pati melalui proses fermentasi yang dikenal dengan fermentasi alkohol yang disertai fermentasi asetat. Sebelum menjadi asam asetat, gula yang terdapat dalam bahan terlebih dahulu diubah menjadi etanol dengan bantuan khamir. Kemudian etanol diubah menjadi asam asetat dengan bantuan bakteri Acetobacter aceti. Mungkin kita lanjut ke prosedur praktikum kali ini. Prosedur praktikum kali ini yaitu ada 3 bahan yang kita gunakan, yaitu wine, legen, atau air kelapa. Pada tahap pertama kita melakukan penyaringan. Untuk hasil sampingnya yaitu ada residu. Nah, setelah dilakukannya penyaringan akan ditambahkan dengan bakteri Acetobacter aceti, di mana diperlukan inkubasi selama 1 minggu. Pada 1 minggu tersebut kita lakukan pengamatan, yaitu tentang pH, bau, warna. Nah, setelah 1 minggu maka akan dihasilkan asam cuka. Nah, setelah dihasilkannya asam cuka maka akan dititrasi menggunakan NaOH, yaitu melakukan perhitungan konsentrasi asam cuka. Nah, asam cuka sendiri itu diperlukan dari berbagai industri, contohnya itu industri obat-obatan dan juga makanan. Nah, untuk obat-obatan sendiri itu digunakan dalam pembuatan obat aspirin dan sebagainya. Dan pada industri makanan, asam cuka digunakan sebagai pengatur keasaman, memelihara rasa asam dan aroma. Oleh karena itu kita penting banget untuk melakukan fermentasi, untuk praktikum fermentasi asam cuka agar bisa memahami dapat memahami prosedur dari pembuatan asam cuka. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.